Desain. Desain lahir di tengah masyarakat modern seiring munculnya istilah revolusi industri, dengan mengutamakan proses kreatif dan inovatif yang menuntut kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Kehadiran desain muncul karena adanya proses kreatif dan inovatif dalam diri manusia, sehingga manusia dapat memecahkan masalah yang dipahami sebagai konsep terprogram. Pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Ada juga pendapat lain yang mengatakan desain sebagai proses perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek itu memiliki fungsi, nilai keindahan, dan berguna bagi manusia. Manfaat desain adalah untuk mempercepat proses pekerjaan untuk mencapai kesepahaman melalui bentuk visual sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca secara lebih menarik dan indah. Desain dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia yang memerlukan proses lanjutan berupa pengerjaan atau perwujudan benda lanjutan yang membutuhkan kesepahaman bentuk visual, seperti halnya mebel, bangunan, interior, grafis, busana dan produk yang melibatkan perancangan temuan teknologi mutakhir. Berikut sejarah singkat tentang berkembangnya desain. Jenis-jenis desain berdasarkan fungsi. A. Desain mebel. Prinsip dasar desain mebel didasarkan pada konsep bentuk fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas pemakai. Hal tersebut memengaruhi bahan yang dipilih, sistem konstruksi yang digunakan serta finishing yang tepat. Demikian juga mengenai volume, besaran, dengan dimensi, ukuran, dan standar yang ergonomis, nyaman untuk pengguna. Desain mebel sangat memperhatikan pengerjaan detail atau profil, pemilihan jenis aksesoris yang disesuaikan dengan gaya desain tertentu sebagai upaya untuk menghasilkan desain fungsional dan estetis. Selain itu, desain mebel juga sering dikategorikan sebagai elemen desain interior, bagian dari komponen ruang. B. Desain bangunan, arsitektur. Sebagai bagian dari seni terapan dalam kehidupan sehari-hari, karya seni desain amatlah penting dalam kehidupan manusia. Desain arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyatakan imajinasi dan ilmu mereka ke dalam suatu rancangan bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup perancangan dan pembangunan di suatu lingkungan, baik mikro maupun makro. Di tingkat mikro, desain interior mencakup masalah desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Di tingkat makro, desain arsitektur mencakup masalah perencanaan, kota, perencanaan perkotaan, dan arsitektur lanskap. C. Desain interior. Desain interior adalah seni yang mempelajari perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam sebuah bangunan. Desain interior bisa juga diartikan sebagai teknik menata ruangan yang di dalamnya berisi karya, perabot, atau alat rumah tangga agar tampak lebih menarik dan sesuai dengan kegunaannya. Dalam desain interior ada beberapa aspek yang harus diketahui, antara lain, perencanaan desain, riset, penganggaran, koordinasi dan sebagainya. Untuk menghasilkan karya desain interior yang menarik dan mempunyai nilai manfaat, seorang desainer dapat menggabungkan beberapa unsur keilmuan seperti seni dan sains. D. Desain grafis. Sebuah rancangan desain yang bertujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya.
Desain grafis berfungsi untuk mengomunikasikan informasi tertentu dalam bentuk visual yang menarik seperti promosi, iklan, publikasi, layanan masyarakat, poster-poster imbauan dan larangan. Berikut adalah macam-macam desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Desain huruf, tipografi desain. Desain huruf adalah teknik memilih dan menyusun huruf untuk menciptakan yang mempertimbangkan susunan huruf, dimensi, pengukuran dan proporsi. Desain huruf atau tipografi sering digunakan dalam majalah, buku, brosur, dan poster. Pada prinsipnya, tipografi mencakup pengukuran tinggi huruf, panjang baris, jarak huruf dan jarak baris. 2. Desain poster. Poster adalah lembaran yang memuat tulisan dan gambar yang dirancang sesuai dengan informasi yang akan diberikan kepada publik. 3. Desain logo. Logo adalah gambar yang mencerminkan identitas, nilai dan konsep sebuah perusahaan. 4. Desain produk. Desain produk merupakan gambar atau rancangan bentuk atas suatu barang fungsional untuk kegunaan sehari-hari sebelum benda tersebut diciptakan. Contoh desain produk adalah desain pisau, desain sepatu, desain helm, desain bentuk, dan lain-lain. Itu tadi macam-macam desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah desain busana. Desain busana dipakai sebagai gambar kerja yang memuat gagasan tampilan bentuk sebuah pakaian. Seorang perancang busana menuangkan idenya ke dalam sebuah sketsa yang menerangkan tampilan akhir, pilihan skema warna, dan keterangkan berbagai alternatif bahan dan teknik yang digunakan. Setelah menentukan desain, seorang desainer busana perlu membuat pola jahit untuk menjadi pakaian yang siap dipakai. Desain kemasan. Desain kemasan digunakan untuk merancang bentuk wadah yang sesuai dengan sifat produk. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat poin yang kurang dipahami dapat ditanyakan di kolom komentar untuk saling belajar bersama. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat belajar dan terima kasih.